spesial kamu hanya di Perompat FM 87,7. Hadir setiap hari dengan beragam acara. Dapatkan informasi pendidikan, agama, budaya, serta hiburan. Perompat Suara Budaya Banjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dan sanak Pro 4. Terima kasih hingga saat ini Anda masih bersama kami di Suara Budaya Banjar melalui frekuensi 87,7 MHz dan juga bisa didengarkan untuk siaran Pro 4 malam hari ini melalui RRI Digital, juga bisa pian saksikan melalui live YouTube Pro 4 RRI Banjarmasin. Untuk kesempatan malam hari ini, Selasa tepatnya 4 Juni 2024, saya Eli sudah bersama dengan Sanak Pro 4 malam hari ini, dan tentu saja saya tidak sendiri. Di sajian acara Madihin Syair Bakisah sudah hadir di studio Pro 4 ada Bapak Haji Anang Syahrani yang selalu setia untuk kita ya. Ada madihin, ada syair, ada bakisah yang diramu menjadi satu dalam satu seni yang tentu saja ini memiliki kontribusi yang luar biasa bagi seni masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan. Madihin yang biasanya memang identik sekali dengan gendangnya ya Pak ya, dengan tabuhannya, kemudian juga dengan syair dan juga bakisah. Malam hari ini syair Perang Banjar 45 akan hadir untuk Dansana Pro 4 hingga jelang nanti pada jam 22 waktu Indonesia Tengah. Tentu kita akan mengetahui banyak hal dari sejarah Perang Banjar yang disajikan apik malam hari ini pastinya, seperti part 1, part 2, part 3, part 4, dan karena malam hari ini adalah part 5 ya. Baik, kami akan sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Anang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak ya? Sehat walafiat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dan Sanak Pro 4 juga demikian. Sudah memasuki bulan Juni 2024. Sudah memasuki part 5 untuk syair Perang Banjar dalam Madihin Syair Bakisah malam hari ini ya. Baik Pak Anang, ini yang kemarin ya Pak ya kendangnya ya. Yeah. Masih sama. Baik. Ada satu temennya tapi nggak mau kelihatan ini Pak ya. Baik. Pernah mengikuti belajar bersama maestro 2021 dan alhamdulillah sudah profesional dia sekarang. Alhamdulillah ya. Dan juga menggeluti salah satu seni tutur sastra lisan. Berkisah juga sebenarnya. Berkisah juga. Kisah, dia mengisahkan tokoh, namun dibalut dengan sebuah monolog teater. Dan juga ada unsur ritualnya yang dikenal dengan dulu di RRI juga setiap malam Kamis diisi oleh maestro almarhum Jamhar Akbar. Kemudian almarhum Pak Hanapiah. Beliau itu adalah maestro Lamut. Namun generasi Lamut ini sangat kita sayangkan, ada kepakuman. Nah, ini perlu diangkat kembali. Ada regenerasinya harusnya ya. Ada pelatihan. Memang dulu ada pelatihan Lamut, tapi setelah itu tidak ada tindak lanjut. Apakah pesertanya hanya sebagai pendengar yang baik? Kalau saya ingin berharap peserta itu dia menjiwai. Kemudian ada keinginan untuk memainkan. Karena kalau kita belajar, apalagi kita seni itu kan lahir dari kata al-hub, kecintaan. Kalau orang mencintai sesuatu itu tentunya dia ingin selalu menggali dan menggali. Penasaran terus itu ya. Karena seni itu immateri, sesuatu yang bisa dirasakan, tapi wujudnya tidak ada.
Makanya namanya Tapi gaib nggak sih Pak? Enggak juga. Nggak juga ya. Warisan budaya tak benda. Betul. Nah, termasuk sastra lisan kita Lamut, kemudian ada Madihin, ada lagi Basyair. Nah, ini kalau Basyair sekarang kan bisa dituliskan. Iya. Nah, makanya saya ramu dalam satu kemasan untuk Pro 4. Dulu ada berbagai macam tema yang saya pakai. Tapi akhirnya kita ambil balutan karena saya tertarik di dalam Madihin itu ada unsur pantunnya, ada unsur puisinya, juga ada unsur syairnya. Yeah. Nah ini yang akan kita angkat adalah syair sejarah perang berkobar negeri Banjar atau syair perang Banjar. Karena dengan syair ini kita membaca sejarah. Dengan syair ini kita bernostalgia ke masa lalu. Kita gali kembali bagaimana para pahlawan kita, orang-orang yang mengorbankan jiwa raga, tetesan keringat dan tetesan darahnya, bagaimana Banua Banjar jangan sampai dilincai oleh penjajah. Nah ini jangan sampai Banua Banjar ini dinikmati oleh segelintir orang. Karena ini milik nenek moyang kita. Dilincai itu artinya apa sih Pak? Dilincai itu direndahkan bahkan dikuasai orang. Itu bahasa Banjar ya. Nah, makanya kalau kita lihat dari unsur kata ada Cinanya juga. Lincai. Tapi itu menurut kita saja. Nah, kalimat karena Banjarmasin ini kan Banjar ini adalah tungku sajarangan, semua bahasa bisa masuk. Tungku sajarangan. Iya, tungku sajarangan saya mengambil istilah Melayu itu. Artinya tungku itu adalah sebuah alat masak, sarana masak. Sajarangan apa aja bisa masuk di sana. Sekaligus. Ada Jawa kita, ada Banyu dan sebagainya. Kemudian ada bahasa Arab. Iya. Ada juga dari bahasa Melayu dan ini dikemas dia sudah menjadi bahasa Banjar. Yeah. Nah makanya syair perang Banjar ini perlu kita angkat kembali karena Pro 4 adalah suara budaya Banjar. Disinilah orang-orang Banjar harus mendengarkan ini. Orang-orang yang ingin menggali potensi-potensi atau harta-harta terpendam dari budaya Banjar itu harus kita angkat dalam sebuah syair. Nah karena ini Madihin syair bagi saya akan bawakan Madihin dulu. Izin dulu. Dengan Mbak Eli ya, ini silakan, pengendali Pak. Ini. Baik, silakan Pak Anang. Oke ya.
tanipa Assalamualaikum salam ulun mulai awan pendengar setia RRI bertemuan pulang kita malam ini menggali kisah urang labahari dalam syair ulun hendak menggali dikawani malam ini oleh Mbak Eli. Mudah-mudahan kita malam ini dengan syair itu menyentuh hati, cita-cita pahlawan kawa terrealisasi. Realisasi bebulik ke dahulu ke awal mukaddimat sebuting pantun ma'awali kalimat nyaman tahu makna nang tersirat damintu madihin kada batulis bacata kahilir sungai adingai ampah muara singgah ka tamban tujuh kawan nipa basyair kita menyusun kata maambil hasanah kita maungkai kisah kisah sejarah inilah orang Banjar apalagi kita ambil ibarat layar dari hulu sampai daerah datar para pejuang semangat berkobar Pangeran Antasari ini nang menggelar semangat membaca dalam hati nang tak keluar mudah-mudahan renungan orang Banjar jangan sampai terlincai kita tak keluar karena benua paninggalan datun ini orang Banjar nafsu sarakah ini dari Walanda dahulu umpat ini menambang haja daerah Pangaron Banteng dibarin nama dahulu umpat jar urang bausaha lalu ditulis ini perjanjiannya lawan Sultan Adam Sultan nang ternama Bagemat Belanda maungkai benua kita pada akhirnya pasal demi pasal ini dirubahnya sehingga lama kekuasaan sultan atau kekuasaan raja. Nah, itu tadi pengantar. Itu bacakan ini adalah syair dari karya almarhum sahabat ulun jua ini Yusliani Nur. Beliau ini peneliti sejarah dan juga salah satu tenaga pengajar di Universitas Lambung Mangkurat atau ULM.
Ulun akan membacakan ini halaman 16 dari syair beliau ini. Tentunya nanti kita butiri sehingga bisa memahami nangapa isi daripada muatan-muatan syair yang beliau tulis. Izin Mbak Eli ya, silakan saya sambung ya. lanjut, ini berarti Yang kelima ya, Iya. bagian kelima pendengar. Memang karena dia selang-seling, ada syair setuju beda, ada habar kiamat. Betul. Dan ini sudah masuk part yang kelima dari syair Perang Banjar. Bagian kelima, Bagian syair kelima, Perang Banjar. Baik, Silakan Pak Anang. baik. Barang siapa hendak menjaga tahta, tanah sejengkal hendaklah kau jaga. Barang siapa hendak menjaga istana, kuatkanlah penjaga, hendaklah waspada. Barang siapa hendak menjaga mahkota, harta pusaka hendaklah kau pelihara. Barang siapa hendak menjaga mustika, berlatih silat hendaklah kau tempa. Barang siapa hendak menjaga banua, rakat mupakat hendaklah kau guna. Barang siapa hendak menjaga bangsa, bersatu padu hendaklah kau bina. Jika dirimu hendak berjaya, maka kuatkan semangat karya. Jika dirimu hendak berwibawa, maka kuatkan marwah karisma. Jika dirimu hendak bermartabat, maka pelihara adat istiadat. Jika dirimu hendak bermanfaat, maka pelihara teman sejawat. Jadi pendengar berataan, dalam syair ini banyak pesan Mbak Eli ya. Yang pertama, menjaga tahta. Nah, tahta itu adalah wilayah kekuasaan maksudnya. Tanah sejengkal ini adalah milik negara, milik rakyat. Nah, milik orang Banjar. Bukan perorangan atau Bukan golongan. golongan, betul. Nah, kemudian istana adalah simbol daripada kekuasaan seorang sultan. Kemudian kuatlah penjaga. Maksudnya rakat mupakat. Jangan bacakut papadaan. Nah, ini bahasa Banjarnya. Kemudian mahkota adalah simbol kekuasaan yang mutlak sebenarnya pada waktu itu. Harta pusaka pelihara, termasuk juga kekayaan alam Banjar. Waktu itu adalah idolanya adalah batu bara ya. Kemudian berlatih silat. Nah, ini latihan militer, pasukan harus kuat. Kemudian banua, itu adalah benua Banjar. Rakat mupakat, nah ini adalah setiap sesuatu itu harus dimusyawarahkan.
Jangan mengambil sebuah keputusan yang sifatnya perorangan atau seronganan aja kada bawaan. Akhirnya kena tiwas kena. Artinya mengambil keputusan tanpa berkonsultasi kalau bahasa ini. Lawan tokoh agama, tokoh adat atau tokoh masyarakat. Ini penting. Nah, di sini ada yang menarik, yang bagus benar kita ambil sebuah renungan lah. Amunikam hendak bajaya. Jaya itu artinya memiliki power, memiliki skill, kompetensi yang mumpuni. Maka kuatkan semangat karya. Nah, seorang seniman itu harus kritis, berkarya dan berkarya. Apalagi kita sekarang berada di era 4.0 ya. Seni tanpa batas. Nah, seni tanpa batas. Semua orang bisa berekspresi tanpa seleksi kalau menurut saya. Tanpa seleksi, tanpa verifikasi, dan juga tanpa kompetensi. Ini sangat berbahaya ini. Nah, kemudian jika dirimu hendak berwibawa, wibawa itu kan marwah, orang segan dengan kita. Kuatkan marwah karisma. Kalau bahasa Arab tuh haibah. Artinya tunjukkan integritas kita. Tunjukkan loyalitas dan kejujuran kita. Insya Allah marwah itu akan datang dengan sendirinya. Kemudian pesan beliau juga, jika dirimu hendak bermartabat, maka peliharalah adat istiadat. Termasuk seni budaya yang malam ini kita bacakan, syair Madihin Bakisah. Dan juga ini ada dari anak-anak kita, Ferdi Irawan, nanti akan menggali tentang lamut. Lamut. Nah, Balamut. Nah, Palamutan itu nama pemainnya. Karena seni itu adalah gambaran kehidupan dari wilayah atau budaya. Berarti nggak terpisahkan, Pak? Nggak bisa terpisahkan. Cara berpakaian kita juga seni. Betul. Kemudian cara berbicara kita juga seni. Seni juga. Kemudian pertunjukan, makanya seni pertunjukan, seni tutur dan sebagainya itu adalah bagian daripada seni juga. Ini yang harus dibangun oleh generasi kita. Ini ada yang terakhir ini, saya baca dulu ya. Jika dirimu hendak dikenang, maka tegakkan amanat juang. Jika dirimu hendak disayang, maka baguskan adab tertayang. Nah, ini kelihatan. Ini sangat baik sekali ya kalau kita ambil sebuah teori dalam kehidupan. Kalau kita ingin dikenang, tegakkan amanat juang. Seorang seniman dia berjuang mencari ide-ide yang positif. Bukan hanya dia mengejar materi saja. Kalau seniman itu hanya mengejar materi, muatan seninya akan berkurang. Karena apa? Itu sudah masuk hawa nafsu. Tapi kalau dia seni lahir daripada relung hati, murni, itu saya yakin itu petunjuk daripada ilahi, petunjuk daripada Tuhan. Dan materinya biasanya ngikut. Nah, jadi materi itu sebenarnya bukan tujuan utama, tapi seorang seniman juga perlu materi. Tetapi materi bukan segala-galanya. Banyak orang-orang yang melahirkan karya seni tanpa materi dan dia dihargai dengan materi. Nah, ini hebat sekali. Tanpa materi tapi dihargai dengan materi. Wah, itu ya, paham ya? Antik ya. Saya ketemu dengan seorang seniman puitisasi ya, Jawawi Imron, itu dari Jawa Timur. Beliau orang Madura. Dia punya syair yang sangat luar biasa, puisinya. Saya syairkan waktu itu Madihin di tahun 2017. Saya diundang oleh Menteri Sosial pada waktu itu bersama dengan Acil Bimbo, Jawawi Imron, kemudian Effendi Ghazali pada waktu itu presenternya. Nah, disinilah hasanah kekayaan Banjar
kita mendapat kehormatan ketika kita punya keunikan. Nah, keunikan itu harus kita pelihara, termasuk Madihin ini. Nah, termasuk nanti Lamut yang akan dikembangkan rencananya oleh ananda kita Perdi Irawan. Jadi Irawan ini juga sudah pernah go internasional juga. Alhamdulillah. Dia di New Zealand kalau nggak salah ya, di Selandia Baru. Ini pengalaman yang luar biasa. Betul. Nah, tapi itu tidak didapatkan dengan cara instan perjuangan. Dan ini bukan hanya bertahan di situ kita. Nah, kita ambil bahwa kekuatan seni tutur kita itu adalah bagaimana kita mengemas dengan literasi yang kuat. Sekarang kan literasi kita lemah, mohon maaf. Kita belajar instan, kita mohon maaf mendapatkannya dari online yang belum tentu bisa dipertanggungjawabkan. Betul. Nah, jadi kalau kita menyampaikan informasi, karena Madihin ini kalau menurut saya juga ada punya kemiripan dengan seorang pendakwah. Dia harus punya rujukan. Dia juga punya anekdot, punya humor-humor segar dalam menyampaikan tutur lisannya. Nah, makanya kenapa saya tertarik mengangkat ini. Kalau kita serahkan buku ini, Mbak Eli, dengan orang menerima pertanyaannya, sudahkah dia membaca? Betul. Nah, ini hanya menerima saja. Menerima saja. Saya dapat hadiah dari ini, tapi bukunya diam saja, tidak dibuka-buka. Nah, inilah saya punya pemikiran kemarin dengan RRI. Saya bilang saya harus punya karya, minimal saya membacakan karya orang lain. Ya. Dalam hal ini syair Perang Banjar ini. Nah, sekarang kita masuk pada judul Pangeran Tamjid dan Pangeran Hidayat. Nah, ini ada judulnya ya. Saya baca dulu. Tersebut kisah dalam hikayat Sultan Adam maktub tersurat, memiliki anak sebuku seurat, Pangeran Abdurrahman nama tersanad. Pangeran Abdurrahman sudah menjabat sebagai sultan muda, ia tercatat sangat sesuai dengan tradisi adat pengganti sultan ketika mangkat. Sultan muda beristri cantik, Nyai Aminah nama simpatik, sangat manja selalu menarik. Sultan muda tak bisa berkutik. Nah, ini hikayat Sultan Adam menulis sebuah surat beliau. Maktub suratnya ini memiliki anak sebuku seurat, artinya sebuku itu kan satu ikatan ya. Urat satu genetik yang luar biasa. Turunan berarti. Turunan ya. Pangeran Abdurrahman nama tersanad, satu yang silsilahnya tersambung. Kemudian beliau juga menjabat sebagai sultan muda pada waktu itu. Sesuai dengan tradisi adat, pengganti sultan ketika mangkat atau wafat. Nah, istri beliau bernama Nyai Aminah. Nah, ini sambungannya. Nyai Aminah perempuan biasa, bukan turunan bangsawan raja-raja.
restu istana tidaklah ada, hanya dalamnya cinta dari sultan muda. Dengar-dengarlah kata Nyai Aminah kepada sultan muda sepenuh pasrah. Wahai kakanda, hatiku gundah, adinda perempuan golongan rendah. Wahai kakanda, tuan bangsawan, adinda sedih, hati tiada karuan. Restu tiada dari baginda sultan, diri terhina tiada lindungan. Sultan muda Abdurrahman tertunduk pilu, kekasihnya menangis sambil mengadu. Hatinya maklum sangatlah terharu, perbawa Nyai Aminah membuatnya rindu. Aduhai adinda Nyai Aminah, buanglah semua hati nan gundah, hanya padamu kanda bermada, bahtera cinta kita pastikan indah. Wah, ini percintaan ini. Sultan Abdurrahman, Pangeran Abdurrahman ya, sebagai sultan muda dia mencintai rakyat jelata ya, Nyai Aminah. Nah, beliau ini cantik ya, bunga desa lah kalau zaman itu. Namun dalam regulasi atau aturan kerajaan, mereka harus sekufu. Ya, bangsawan ya dengan bangsawan, raja dengan raja. Darah biru katanya. Darah biru ya. Nah, tapi di sini Pangeran Abdurrahman dia mengungkapkan perasaannya, walaupun artinya dia seorang sultan muda, dia tetap menjaga perasaan Nyai Aminah. Katanya apa? Hanya kepada sampean sepada pian ulun ni bapander pada. Artinya tetap aja bahtera cinta kita berlabuh ujar Sidindra. Nah, ini memang bukan hanya di Tanah Banjar cerita ini, percintaan antara bangsawan dengan rakyat jelata. Mungkin Mbak Eli pernah dengar ya, cintanya kalau di luar negeri kan Romeo Juliet, kemudian Laila Majnun, kalau itu ada. Bukan Kais Laila, bukan. Kais Laila. Kemudian ada juga Mashur dan Hajjah Fatimah. Itu kalau percintaan di Tanah Banjar. Kais dan Laila, nah makanya ada terkenal Laila Majnun. Majnun itu kan gila. Arti gila itu dia sampai lupa diri karena dia mengenang sang kekasihnya. Nah, begitu juga di dalam lingkungan Kesultanan Banjar pada waktu itu. Bagaimana Pangeran Abdurrahman sangat mencintai Nyai Aminah. Namun cinta mereka ini apakah disambut oleh pihak kerajaan? Ini sangat panjang ceritanya kalau kita ambil butir-butir daripada syair ini. Nah, ini lanjutannya. Biduk cinta
terjalin mesra, gelombang membuncah atas samudra, musim asmara berpanen rasa, seiring waktu berlalu masa. Ini kata-katanya sudah puitis ini, Mbak Eli. Orang romantis ya. Iya, bintuk biduk cinta terjalin mesra. Wah, kan. Ini cintanya bukan cinta itu kan ada 3 ya. Ada cinta eros, ada cinta filos. Yang ketiga? Yang ketiga ini cinta spiritual, keruhanian. Tingkat tinggi nih. Tingkat tinggi ya. Nah, kalau cinta eros biasanya orang memuja hanya keindahan luar saja. Kalau filos dia sudah masuk ke dalam. Makanya ada al-hub, ada mahbub, ada mahabbah, ada hib. Nah, ada 3 itu tingkatan cintanya itu. Makanya kalau manusia kira-kira yang mana ya, Pak? Biasanya manusia itu dorongannya hanya nafsu, mohon maaf, erotis. Nah, tapi ada juga yang masuk pada tahapan filos. Filos ini biasanya dia tidak memandang fisik lagi, karena cinta itu kan tidak bisa diekspresikan secara real, tapi dia bermain rasa. Nah, makanya tadi musim asmara berpanen rasa. Nah, artinya kata-kata yang ditulis oleh penyair ini oleh seorang almarhum Yusni Nur ini kan, ini ungkapan jiwa bagaimana Pangeran Abdurrahman yang diangkat sebagai sultan muda pada waktu itu mencintai orang yang tidak sekufu dengan dia. Nah, ini tantangannya berat ya. Nah, ini akhirnya melahirkan seorang anak, nanti sisilahnya bisa kita baca ya. Nyai Aminah melahirkan putra, Pangeran Tamjidillah diberi nama, sangat disayang ayahanda tercinta, tabiatnya manja melupa-lupa. Pangeran Tamjid darahnya biru, namun sayangnya hanya separuh. Istana tiada mungkin memberi restu, itulah adat istana sudah berlaku. Nah, ini nanti ceritanya bagaimana Tamjid dengan Hidayatullah. Cerita ini. Sultan muda berkawin pula dengan seorang perempuan istana. Ratu Siti elok parasnya, demikian nama Dara Jelita. Wah, ini ceritanya nih. Sekufu ini. Iya, sekufu ini sama-sama darah biru. Ratu Siti Putri Mangkubuminata, saudara Sultan Adam ternama, masih sepupu dengan Sultan muda, mendapat restu dari istana. Wah, ini ramai sekali nih. Ratu Siti mendapatkan putra, Pangeran Hidayatullah diberi nama, kurang dikasihi ayahandanya, tabiatnya pendiam, elok akhlaknya. Tapi dia tidak, karena kan tidak dicintai nih. Kalau yang biasa dia dicintai, lahirnya Tamjid. Ini nanti bedanya ya. Ini nanti terjadi yang bisa dipengaruhi Belanda, yang tidak bisa dipengaruhi Belanda. Nah, Pangeran Hidayatullah mendapat restu pewaris tahta jika sampailah waktu. Pubuhan tutus raja sudah setuju, haknya sesuai tradisi mudah berlaku. Ini nanti dimanfaatkan oleh Belanda ini. Nyai Aminah dan Ratu Siti
bersaing mendapatkan cinta suami. Ramai juga ini poligaminya nih. Sudah ada sejak dulu ternyata. Sudah, ya. betul. Sultan muda memilih sendiri, Nyai Aminah terpilih sesuai hati. Ratu Siti tersingkir dalam sepi, di istana Karang Intan menyendiri, menenangkan rasa sembilu di hati, kalah bersaing merebut simpati. Ratu Siti menangis sedih, cinta suami tak mampu diraih, nasib diri sukma merintih, mengenang nasib terlalu pedih. Ini kelihatan sudah gimana nanti tabiat tamjid. Itulah yang dikhawatirkan oleh Tutus Raja pada waktu itu. Inilah yang berlaku dalam aturan kerajaan atau kesultanan Banjar. Nah, seperti itu ya. Ini memang cerita ini sangat menarik. Tergantung sudut pandang kita membacanya. Bagaimana nanti sosok yang pendiam seperti Pangeran Hidayatullah dan Pangeran Tamjid. Nah, Tamjid yang dianggap kasar, arogan dan sebagainya. Ini terbentuk daripada karakter tadi. Ini kaitannya juga Mbak Eli dalam berarti ini latar belakangnya menentukan juga ya. Betul, selektif dia. Jadi kalau kita mengambil bibit ya, kita harus tahu latar belakang. Bibit, bebet, dan bobot. Nah, ini yang dapat kita berikan bagaimana kita tidak mencari sisi positif dan negatifnya. Kita mengambil dalam sejarah seperti inilah catatan sejarah yang ada di Banua Banjar. Sehingga nanti campur tangan pihak Belanda itu sangat menentukan perpecahan di tubuh kerajaan Banjar sampai nanti Banjar di bumi hanguskan dan dihilangkan dari penjajahan Belanda. Taktik. Sehingga nanti sampai Pangeran atau Antasari nanti yang berjuang. Ini cerita sangat panjang dari Pangeran Abdurrahman tadi beristrikan Nyai Aminah dan Ratu Siti. Ratu Siti melahirkan sama putra. Iya. Abdurrahman ini kan kalau nggak salah itu anak dari Sultan Adam. Jadi semuanya ini cucu ini. Ternyata ya. Iya. Sehingga kesedihan dari Nyai Siti Ratu Siti dia tinggal di luar istana di Martapura Kayu Tangi. Dia tinggal di daerah Karang Intan. Tapi nggak dipisah gitu ya? Enggak. Cuman mengasingkan diri aja. Artinya memang pihak Tutus Raja mendukung Ratu Siti. Sedangkan yang punya diri dia memilih Nyai Aminah. Soal rasa kan? Rasa tadi, samudra cinta tadi. Ini sangat menarik. Ini sudah part 5. Jadi kalau kita selesaikan ya hampir setahun nanti. Mudah-mudahan ini kita selesaikan dan para pendengar suara Banua Banjar, kita menggali sejarah, kita ngambil daripada intisarinya ya. Hal-hal yang memberikan motivasi, mengedukasi. Tidak perlu kita mengklaim ini baik, ini buruk. Kita ambil bahwa sejarah mempunyai pelajaran bagi kita. Dari sisi mana kita menilai, tinggal kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual kita, kecerdasan eksperiensial kita dalam menggali nilai-nilai sejarah itu, sehingga sejarah mampu nanti menjadi pelajaran yang berharga di era kita sekarang dan masa yang akan datang. Bukan sekedar bacaan sejarah yang betul, bukan hanya sekedar untuk dibaca saja. Betul, tapi tanpa bisa kita ambil hikmahnya begitu ya. Iya, betul. Jangan sampai jangan lupakan sejarah. Jas merah. Gitu. Baik, terima kasih Pak Haji Anang Syahrani. Ya, nanti kita tutup dengan Madihin ya. Baik, kita akhiri dengan Madihin.
negara sudah disampaikan. Ada kisah nang kita ambilakan, bagaimana Pangeran Abdurrahman. Beliau memiliki dua pilihan. Pangeran Tamjid lalu dilahirkan dengan Nyai Aminah, kekasih tersayang. Ratu Siti juga melahirkan Pangeran Hidayatullah tanpa persetujuan. Beliau menyendiri ini di Karang Intan. Hanya sampai di sini madihin syair bakisah. Mudah-mudahan kau diambil hikmah, menambah ilmu, menambah maslahah. Mohon maaf kalau kata tak salah, madihin langsung basa top kata nang bermada. Baik pendengar dan sanak Pro 4, demikian tadi telah kita dengar dan juga bisa disaksikan madihin syair bakisah, syair Perang Banjar 45 bersama Bapak Haji Anang Syahrani yang hadir untuk dan sanak Pro 4 setiap hari Selasa jam 21 waktu Indonesia Tengah. Semoga bermanfaat dan pastinya seperti pesan yang sudah disampaikan tadi, kita semua bisa mengambil hikmah dari cerita yang disampaikan melalui madihin, syair dan juga bakisah malam hari ini. Sekali lagi terima kasih, kita akhiri, selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pastikan channel kamu hanya di Pro 4 FM 87,7. Hadir setiap hari dengan beragam acara. Dapatkan informasi